Stop dulu. Jangan di-scroll. Tanggal 19 Februari 2026 sudah di depan mata. Dan jutaan ASN, pensiunan, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para hakim di seluruh Indonesia masih menunggu satu kepastian yang belum juga datang. Menteri Keuangan sudah berbicara. Menteri Pan-RB sudah bertemu langsung di gedung Kementerian Keuangan. 9,4 juta penerima manfaat menahan napas. Tapi apakah kenaikan gaji ASN dan rapel pensiun benar-benar akan terjadi? Atau ini sekali lagi hanya wacana yang terdengar meyakinkan, tapi tidak punya dasar hukum? Hari ini kita bongkar semua kebohongan yang beredar di media sosial. Dan yang lebih penting, kita ungkap fakta sesungguhnya yang wajib Anda ketahui sebelum tanggal 19 Februari 2026 tiba. Tetap tonton sampai akhir karena ada satu informasi di menit terakhir yang bisa menyelamatkan Anda dari jebakan informasi sesat yang sudah merugikan jutaan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara pemirsa setia yang kami hormati. Hari ini kita membahas topik yang tidak pernah sepi dari perbincangan. Kenaikan gaji ASN dan rapel pensiun tahun 2026. Topik ini bukan baru. Tapi kenapa setiap kali kita bahas, selalu ada hal baru yang perlu diluruskan? Karena setiap hari ada saja konten baru yang beredar, ada saja narasi baru yang mengklaim seolah-olah semuanya sudah pasti, sementara kenyataan di lapangan berkata lain. Maka hari ini, kita akan duduk bersama, pelan-pelan, dan membedah satu persatu. Apa yang benar, apa yang salah, dan apa yang perlu Anda lakukan. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat pesimis, tapi karena Anda berhak mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar informasi yang enak didengar. Mari kita mulai dari berita yang paling ramai diperbincangkan belakangan ini. Beberapa waktu lalu, isu kenaikan gaji ASN kembali menguat. Pemicunya adalah pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini di Kementerian Keuangan. Pertemuan dua menteri kunci ini langsung memicu gelombang spekulasi di berbagai platform media sosial bahwa kenaikan gaji ASN sudah hampir pasti terjadi di tahun 2026, bahwa rapel akan segera dicairkan, bahwa semuanya tinggal menunggu tanda tangan. Tapi apa yang sebenarnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya setelah pertemuan itu? Beliau memang mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara. Tapi dan ini yang sering dipotong oleh konten-konten media sosial, beliau langsung menambahkan bahwa kebijakan terkait gaji ASN diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya. Artinya, tidak bisa diputuskan secara terburu-buru, tidak bisa dilakukan tanpa kajian mendalam, tidak bisa diumumkan tanpa dasar hukum yang jelas dan kuat. Menurut Purbaya, pemerintah masih perlu mencermati perkembangan ekonomi nasional dan penerimaan negara secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan apapun. Ini bukan kalimat penolakan. Ini adalah kalimat kehati-hatian dari seorang Menteri Keuangan yang memahami bahwa setiap keputusan yang menyangkut belanja negara punya konsekuensi yang luas dan tidak boleh diambil sembarangan. Beliau bahkan menegaskan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu menyinkronkan arah kebijakan ekonomi secara lebih menyeluruh, memastikan kondisi penerimaan negara cukup kuat, dan baru kemudian mendiskusikan masalah-masalah yang berdampak pada kenaikan belanja aparatur negara. Jadi fakta pertama yang harus kita catat baik-baik, per hari ini belum ada keputusan final tentang kenaikan gaji ASN tahun 2026. Yang ada baru wacana dan pembahasan awal. Sekarang siapa saja yang masuk dalam lingkup kebijakan ini jika suatu saat nanti benar-benar ditetapkan? Berdasarkan informasi yang beredar secara resmi, kebijakan kenaikan gaji ini mencakup seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS atau pegawai negeri sipil, PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan yang akan menerima tambahan sebesar uang pensiun bulanan mereka. Total penerima manfaat jika kebijakan ini ditetapkan mencapai 9,4 juta orang. Ini angka yang sangat besar, dan itulah mengapa setiap keputusan yang menyangkut mereka harus dikaji dengan sangat hati-hati. Lalu mengapa setiap menjelang pertengahan tahun atau setiap kali ada momen penting seperti menjelang 19 Februari 2026, isu ini selalu ramai kembali? Mengapa narasi tentang kenaikan gaji ASN dan rapel pensiun selalu terdengar begitu meyakinkan
padahal belum ada kepastian resmi? Jawabannya ada pada pola yang sudah berulang selama bertahun-tahun. Setiap kali pemerintah mulai membahas kebijakan anggaran, baik itu pembahasan APBN, evaluasi belanja negara, atau rapat koordinasi antar kementerian, informasi-informasi awal tentang pembahasan tersebut mulai bocor ke publik. Dan disitulah masalahnya. Informasi setengah matang ini kemudian diambil oleh berbagai pihak, ditafsirkan sepihak, dilengkapi dengan asumsi-asumsi yang tidak berdasar, lalu disajikan kepada publik seolah-olah sudah merupakan keputusan final. Dan polanya selalu sama. Ada judul yang bombastis, ada angka-angka yang spesifik seolah-olah sudah dihitung, ada penyebutan tanggal pencairan yang seolah-olah sudah pasti, ada narasi tentang pencairan bertahap atau sekaligus yang terdengar sangat teknis dan meyakinkan. Padahal semuanya hanya asumsi tanpa dasar hukum. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan perbedaan antara wacana, rencana, dan keputusan. Dan perbedaan ini sangat penting untuk dipahami agar kita tidak terus-menerus dikecewakan oleh informasi yang belum tentu benar. Wacana adalah pembahasan awal. Ketika dua menteri bertemu dan membicarakan kemungkinan kenaikan gaji, itu baru wacana. Belum ada angka pasti, belum ada mekanisme yang disepakati, belum ada regulasi yang disiapkan. Rencana adalah arah kebijakan yang sudah mulai dipertimbangkan secara lebih serius. Ada kajian awal yang dilakukan, tapi masih sangat mungkin berubah tergantung perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan negara. Sedangkan keputusan adalah sesuatu yang sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini berupa peraturan pemerintah yang sudah ditandatangani dan diundangkan, sehingga bisa dilaksanakan secara konkret di lapangan. Saat ini, kenaikan gaji ASN dan rapel pensiun masih berada di tahap antara wacana dan rencana, belum menjadi keputusan. Dan selama belum menjadi keputusan yang memiliki dasar hukum, tidak ada satupun instansi, termasuk PT Taspen, termasuk BKN, termasuk bendahara instansi manapun, yang bisa mencairkan apapun. Sekarang mari kita bicara tentang salah satu narasi yang paling banyak beredar dan paling banyak dipercaya, yaitu narasi tentang rapel gaji pensiunan. Dasar hukum penghitungan dan pembayaran pensiun pokok saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, penyesuaian pensiun pokok ditetapkan berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun, dan ini adalah fakta hukum yang tidak bisa dibantah, hingga saat ini belum ada regulasi baru yang secara resmi mengatur kenaikan lanjutan untuk tahun 2026. Ini bukan pendapat, ini fakta hukum yang bisa diverifikasi oleh siapapun dengan mengakses lembaran negara atau portal resmi pemerintah. Artinya apa? Selama belum ada peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan pensiun tahun 2026, maka pembayaran pensiun tetap berjalan sesuai ketentuan lama. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, dan tidak ada rapel yang bisa dibayarkan. PT Taspen sendiri sudah menegaskan hal ini secara resmi, dan posisi Taspen sangat jelas. Mereka hanya bisa bekerja berdasarkan regulasi yang berlaku. Bukan berdasarkan konten viral, bukan berdasarkan spekulasi, bukan berdasarkan tekanan dari media sosial. Ketika belum ada regulasi baru, Taspen tetap menjalankan pembayaran sesuai ketentuan yang ada. Dan ini sering disalahartikan sebagai bentuk keterlambatan atau bahkan penahanan hak pensiunan. Padahal kenyataannya, Taspen justru menjalankan tugasnya sesuai hukum. Justru jika Taspen membayar sesuatu yang belum memiliki dasar hukum, itu yang akan menjadi masalah besar. Lalu mengapa banyak konten di media sosial menyebutkan angka-angka spesifik tentang berapa besar rapel yang akan diterima masing-masing pensiunan? Ini perlu diluruskan dengan tegas. Dalam sistem pensiun, tidak ada konsep satu angka untuk semua. Setiap pensiunan memiliki riwayat kerja yang berbeda, golongan yang berbeda, masa kerja yang berbeda, dan komponen tunjangan yang berbeda pula. Maka ketika ada konten yang menyebutkan semua pensiunan akan menerima sekian juta rupiah, itu sudah pasti bukan informasi yang akurat. Setiap individu akan mendapatkan perhitungan yang berbeda berdasarkan riwayat kepegawaiannya masing-masing. Sekarang ada dimensi yang lebih besar yang perlu kita pahami untuk benar-benar mengerti mengapa proses pengambilan keputusan ini membutuhkan waktu. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan sangat relevan dengan situasi yang kita diskusikan hari ini.
Beliau mengingatkan bahwa cara berpikir konvensional tentang pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Ada teori lama yang Presiden sebut sebagai pemikiran neoliberal, yang mengatakan bahwa biarkan kekayaan menumpuk di atas, lama-kelamaan akan menetes ke bawah dengan sendirinya. Tapi Presiden dengan tegas menolak teori itu. Beliau bertanya, kapan menetes ke bawah? Kalau harus menunggu 300 tahun, kita semua sudah tidak ada. Dan inilah landasan filosofis yang menjadi pijakan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak mengupayakan pemerataan secara nyata dan cepat, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa. Tujuan bernegara kita, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah membawa kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir rakyat, seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan dari prinsip itulah lahir berbagai program yang sedang berjalan. Hari ini pemerintah telah meresmikan 166 sekolah rakyat, dengan target 500 sekolah rakyat yang akan terus dikejar. Target akhirnya adalah 1.000 murid per sekolah, artinya 500.000 anak dari keluarga paling bawah, dari desil 1 dan 2 kemiskinan, akan mendapatkan akses pendidikan terbaik secara gratis dan berasrama. Dan pada tanggal 31 Desember 2025, Indonesia secara resmi mencapai swasembada beras, di tengah tekanan El Nino dan kekeringan berkepanjangan yang melanda tahun 2024 dan 2025. Produksi beras mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Cadangan beras di gudang pemerintah pun menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan sekadar kebanggaan. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika pemerintah bekerja dengan koordinasi yang baik, ketika semua elemen dari menteri hingga bupati, dari gubernur hingga pimpinan TNI dan Polri bergerak bersama dalam satu arah, hasilnya luar biasa bisa dicapai, bahkan di tengah kondisi yang sangat sulit sekalipun. Dan dalam konteks inilah kita harus menempatkan isu kenaikan gaji ASN dan rapel pensiun. Pemerintah tidak sedang mengabaikan hal ini. Pemerintah tidak sedang menutup mata terhadap kebutuhan 9,4 juta penerima manfaat. Tapi pemerintah juga harus menyeimbangkan berbagai kebutuhan yang sama-sama mendesak. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan masih banyak lagi. Menteri Keuangan sudah sangat jelas. Kondisi keuangan negara harus dicermati terlebih dahulu. Arah ekonomi nasional harus disinkronkan. Penerimaan negara harus dipastikan cukup kuat. Baru setelah itu, keputusan tentang kenaikan belanja aparatur negara bisa diambil secara bertanggung jawab. Ini bukan jawaban yang menyenangkan bagi yang sudah menanti lama. Tapi ini adalah jawaban yang jujur. Dan kejujuran itulah yang lebih penting daripada janji-janji kosong yang enak didengar, tapi tidak punya dasar. Sekarang, apa yang bisa dilakukan oleh para ASN dan pensiunan yang saat ini sedang menunggu kepastian ini? Pertama, jangan berhenti mengikuti perkembangan informasi, tapi selektiflah terhadap sumber yang Anda percaya. Informasi resmi hanya berasal dari sumber-sumber resmi. Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, BKN, PT Taspen, dan portal-portal pemerintah yang dapat diverifikasi. Bukan dari akun media sosial yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Kedua, pahami bahwa isu kenaikan gaji ASN dan rapel pensiun adalah isu yang prosesnya panjang dan membutuhkan banyak tahapan. Mulai dari kajian kondisi fiskal, sinkronisasi kebijakan antar kementerian, penyusunan regulasi, penetapan peraturan pemerintah, hingga implementasi teknis di lapangan. Setiap tahap membutuhkan waktu dan tidak bisa dipercepat sembarangan. Ketiga, waspadai konten-konten yang menggunakan angka-angka spesifik tanpa menyebutkan sumber hukum yang jelas. Waspadai judul-judul yang mengklaim sesuatu sudah resmi atau final, tapi tidak bisa menunjukkan nomor peraturan pemerintah atau regulasi yang menjadi dasarnya. Keempat, sampaikan informasi yang benar kepada orang-orang di sekitar Anda, terutama kepada orang tua, saudara, atau tetangga yang mungkin lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Karena menyebarkan informasi yang akurat adalah salah satu bentuk kepedulian yang paling nyata dan paling berdampak. Saudara-saudara, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil dari semua pembahasan hari ini. Di era media sosial yang bergerak sangat cepat ini,
Kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang sekedar terdengar benar adalah kemampuan yang sangat berharga. Kemampuan itu tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dilatih, harus diasah, dan harus terus dijaga. Dan dalam konteks isu kenaikan gaji ASN dan rapel pensiun, pertanyaan yang harus selalu Anda ajukan setiap kali menerima informasi adalah, apakah ada peraturan pemerintah yang menjadi dasarnya? Apakah ada nomor regulasi yang bisa dicek? Apakah ada pernyataan resmi dari instansi yang berwenang? Kalau tidak ada, maka informasi itu belum bisa dijadikan pegangan. Menjelang tanggal 19 Februari 2026, situasi ini adalah pengingat yang baik bagi kita semua, bahwa harapan itu boleh besar, tapi harapan harus dibangun di atas fondasi informasi yang benar, bukan di atas fondasi konten viral yang belum terbukti kebenarannya. Pemerintah sedang bekerja, prosesnya sedang berjalan, dan ketika keputusan resmi benar-benar sudah ditetapkan dan memiliki dasar hukum yang kuat, Anda pasti akan tahu, karena akan ada pengumuman resmi yang bisa diverifikasi dari berbagai sumber kredibel sekaligus, bukan hanya dari satu akun media sosial yang tidak jelas asal-usulnya. Semoga video ini memberikan pencerahan dan ketenangan. Semoga informasi yang kita bahas bersama hari ini bermanfaat tidak hanya untuk Anda sendiri, tapi juga untuk semua orang yang Anda kasihi, terutama para pensiunan dan ASN yang selama ini mengabdi dengan penuh dedikasi untuk bangsa dan negara ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Tim kami akan berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan sebaik-baiknya, berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Dan jika Anda merasa konten ini penting dan bermanfaat, tolong bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.